Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya sering menemui orang-orang yang bersikap acuh tak acuh dengan hal yang memang dianggap remeh oleh sebagian orang, yaitu membiarkan alat elektronik menyala padahal sedang tidak digunakan, seperti membiarkan kipas asrama atau masjid, lampu kamar mandi dan sebagainya menyala seharian. Apakah hal yang dianggap semacam ini juga termasuk kezaliman Ustaz? Dan apakah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti? Mohon jawaban Ustaz. Masya Allah. Hari ini kita bahas di kelas bahwasanya di antara banyak orang itu tidak semuanya pantas menjadi pemimpin, menjadi imam. Rasul SAW mengatakan an-nasu ka'ibli mi'ah. Orang itu, manusia itu seperti onta dengan jumlah 100. Onta jumlahnya 100. La takadu tajid fiha rahilah. Di antara 100 onta itu belum tentu ada satu onta yang layak ditunggangi. Bayangin, 100 onta ini belum tentu ada satu yang layak untuk ditunggangi. Bisa jadi 100 semuanya gak ada yang pantas jadi tunggangan. Gak mudah loh. Onta yang disembelih itu banyak, tapi onta yang jadi tunggangan itu sulit, maka harganya lebih mahal. Manusia juga seperti itu. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungannya. Dulu ada, waktu Anda di pondok, ada satu orang yang dia ditugaskan untuk merekrut kader pondok kita. Dia hendak mencari orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan. Ana tanya sama dia, dari mana engkau tahu gitu? Ya biasanya orang itu peduli dengan lingkungan, peduli dengan sekitar. Ada gelas yang diminum kosong, tergeletak, dia tidak akan biarkan. Dia akan ambil, dia buang. Di kamar umpamanya, ketika kasur-kasur berantakan, ada orang yang membiarkan hal itu. Dia suka dengan keberantakan dan dia nggak peduli. Ada yang merapikan, ada yang menyuruh pemiliknya merapikan. Ini kasurnya siapa ini, fulan? Antum lihat. Ada orang yang punya jiwa kepemimpinan, jemaah. Jadi dia peduli dengan lingkungannya. Begitu pula yang dibicarakan tadi. Lampu hidup ya. Kadangkala kipas hidup. Dia nggak ada sama sekali berpikir dimatikan ini, karena ini merugikan kampus. Dia memikirkan orang lain. Dia ingin menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Ada keran air yang terbuka, kadangkala netes. Orang-orang yang layak jadi pemimpin tidak akan membiarkan. Kalau kemudian dia tutup keran itu tapi nggak bisa, apa yang akan dia lakukan? Dia akan mencari orang yang memperbaiki. Dia akan melaporkan. Afwan, ana lihat keran di situ nggak mati gitu. Atau pintu kamar mandi. Sebagian kita pintu kamar mandi rusak ya, nggak bisa dikunci, dia pegangin ya. Dia kencing dengan memegangin dia. Dia nggak peduli diperbaiki kayak atau apa. Coba engkau laporkan. Jadi ada orang-orang yang tidak punya kepedulian. Kalau bicara itu kezaliman, ya boleh jadi. Kezaliman mungkin ada yang tidak sampai tingkatan dosa, tapi kezaliman yang menyebabkan dia kehilangan banyak pahala. Dia kehilangan banyak pahala. Maka antum berusaha menumbuhkan perasaan kepedulian. Bisa ditumbuhkan. Anda membaca seorang anak muda ya. Anak muda ini dididik keras sama bapaknya. Antum perlu tahu, ngelihat pasak. Kenapa pasak tenda itu dipukul dengan keras ya? Dipukul sampai dia masuk ke tanah. Apakah orang yang memukul pasak itu tujuannya menghancurkan tenda? Tidak. Ingin mengokohkan tenda tersebut. Begitu pula orang tua tatkala terus menegur antum, ustadz antum, mengingatkan antum, ingin antum menjadi orang yang kokoh. Ini ada seorang anak yang selalu diteriakin sama bapaknya. Fulan, lampu teras matikan. Allah, matikan lampu teras. Dia air
air di kebun, kerannya dimatikan. Pokoknya dia selalu disuruh terus sama orang tuanya. Sampai tumbuh perasaan, ngelihat apa saja, dia kedengaran suara bapaknya. Sampai suatu hari disebutkan, ini sebuah permisalan apa kisah nyata, wallahu alam. Dia melamar kerja. Ketika waktu interview, dia masuk ke gedung itu. Kayaknya di lantai 1, lantai 2 mungkin pertemuannya. Ketika dia hendak masuk ke gedung itu jamaah, dia melihat berantakan kebun itu jamaah. Dia melihat air keran kadang-kala selang yang terbuka jamaah. Dia langsung ingat suara bapaknya, matikan keran. Ya Allah, dia matikan itu keran. Kemudian dia hendak masuk ke gedung, dia lihat lampunya hidup semua padahal nggak ada orang. Dia ingat dengan suara bapaknya, matikan itu lampu, listrik mahal. Apa? Aduh, dia matikan jamaah. Sampai lihat lewat kamar mandi, air kerannya sudah penuh, apa namanya, timbanya itu sampai keluar-keluar, dia matikan jamaah. Orang-orang yang lain sama dia, ketika ada basah, loncat sana, loncat sini, sampai ke atas berantakan, dia sudah habis kena air apa semuanya. Ketika dia masuk ke ruang interview, dikatakan kamu diterima. Loh, Bapak belum tanya apa-apa kok diterima saya ini? Iya, kita pasang CCTV sudah. Kita lihat kelakuan orang-orang yang lamar di tempat kita. Ada yang takut sama air, ada yang jijik sama ini, atau apa? Kamu diterima. Kenapa dia melakukan itu? Dia melakukan itu karena dengar suara bapaknya. Karena seringnya dia diteriakin sama bapaknya. Jadi usahakan antum tumbuhkan hal itu. Walaupun sebetulnya antum gak punya jiwa kepemimpinan, antum seorang yang ananiah, yang hanya memikirkan diri antum sendiri. Antum melihat sandal, kadang-kala ada sandal yang ketendang jamaah ya. Antum gak peduli untuk mengembalikan sandal itu kadang-kala. Bukan punya anak. Tapi ada orang yang ngambil sandal itu, mengembalikan ke tempatnya. Insya Allah anak itu jadi pemimpin di masa depan. Barakallahu fikum.